Terlanjut satu bab lain kerana hadisnya cieknya. Bab ke-172, bab disunnahkan berdoa ketika bepergian. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajabah, yang dikabulkan oleh Allah, yang tidak disaksikan lagi akan terkabulnya doa itu, yaitu doa orang yang terzalimi, doa orang yang sedang berpergian, dan doa orang tua untuk anaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hadis yang hasan. Kos 3 bentuk ya, doa yang tidak dikeragui dikabulkan oleh Allah. Kau contohnya, walaupun bentuk-bentuk doa yang lain dalam riwayat lain ada tambahan, tapi dalam riwayat kau 3 disebutkan oleh Nabi tegaskan di awal ko bapa ibu-ibu. 3 macam doa yang mustajab, yang tidak dikeragui mustajab. Walaupun yang berdoa aku tidak orang-orang soleh-soleh mana. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalim. Bahkan untuk doa orang terzalimi ku ibu-ibu, secara khusus Nabi sampaikan, ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doa orang yang terzalimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab, tidak ada batas antara dirinya dengan Allah. Keungkapan maksudnya adalah indah ada penghalang Allah mengabulkan doanya. Apakah segera dikabulkan atau di waktu-waktu yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, walaupun yang berdoa itu orang kafir sendiri, orang tidak beriman, tapi orang yang dizalimi. Kau ada orang Islam kau buat zalim kau orang kafir. Kemudian orang kafir kau tak terima yang berdoanya. Kata Tuhannya lah, Allah kabulkan. Saking capeknya pengabulan doa orang yang berzalim. Maka kita jagalah, hati-hati kita dengan doa-doa orang yang merasa terzalim. Awak jaga sikap awak, kata-kata kita. Kadang sebagian orang secara sadar atau tidak melakukan kezaliman. Contohnya, Bapak mengaji Bapak Ibu, acok anak menyebut rambut kendaraan di malam hari. Nyebut Honda, kau buat auto, ya, lampu auto tu kan, lampu kendaraan tu adonan tembak lampunya untuk nan dakek kan, adonan jauh. Kalau nan dakek kau tidak akan menyilaukan orang nan berada di hadapan awak. Tapi kalau nan jauh tu ditembakan silau mata orang. Nah, secara adabnya, ketika awak lai surang, tidak ada lawan di muka, itu adalah lampu tarang. Tapi kalau ada lawan, atau mungkin ada orang yang sedang berjalan kaki dari arah perjalanan, maka jangan diduikan lampu tarang. Kenapa? Kerana itu bisa menyilaukan pandangan orang yang di muka kita, bisa membahayakan dirinya, bahkan tak jarang terjadi kecelakaan dek gara-gara itu. Coba bayangkan kau Bapak Ibu, ada orang yang bawa kendaraan tadi, nyui duian lampu tarang tadi, padahal banyak orang yang
bawa kenderaan dari arah berlawanan. Kemudian orang tadi merasa terzalimi, tahu ucapkan denyo doa nanda elok untuk orang yang mai duitan lampu tadi. Tak khawatir tu. Kok di doanya orang kau kecelakaan banyak. Respect saja kerana di zalimi, membahayakan diri. Atau ada orang musim-musim hujan, ku kan banyak terkadang air di jalan. Lah jaleh ko hari hujan, air terkadang yang motornya, yang Hondanya laju aja. Apa jadi? Orang yang di sampingnya bawa Honda segala macam, pasahlah dek gara-gara tadi. Atau ada orang yang berjalan di tepi jalan, basah dek gara ulahnya tadi. Kok tahu ucap dia doa celakan. Ya kurang ajar mana orang tu aja le awak. Lambik-lambik hari hujan kencang-kencang anju. Berdoa ke Allah terjadi hana buruk-buruk. Ba'a kira-kira. Atau ada orang bawa kendaraan, ya. Yang namanya Honda, namanya Auto, bapa ibu-ibu kan ada lampu sennya. Kalau babelok ke kiri, awak ya lampu sen yang sebelah kiri. Kalau ingin ke kanan, duduk lampu sen sebelah kanan. Ada orang nyo ke kanan tapi lampu sen kiri diknya. Atau sebaliknya nyo ke kiri, lampu sen kanan duduknya. Kira-kira kok terjadi kecelakaan ke siapa salah? Nah, niko kok. Banyaklah leh. Makanya hati-hati gitu dengan doa orang terzalimi kok. Jadi pernah suatu kali ibu bapak kami ada seorang laki-laki, ya kau cerita tentang zaman dahulu. Tapi kau cerita bukan cerita buik-buik, memang kenyataan. Nyopai keluar kepala keluarga mencari nafkah gitu ya. Rajonya nelayan, kono memancing lah. Nyatu dari pagi siang tidak ada dapat ikan. Tapi menjelang sore Allah lagi rasaki dapat ikan zaikua. Tapi nan zaikua ko ikan gadang. Tak tangguang sanang hati, membayangkan baraka sanang hati istrinya, anak-anaknya di rumah nanti makan ikan kita sama-sama. Makanya bawa lah ikan tadi pulang. Di tengah perjalanan pasobok lainnya jo rajo atau jo pejabat. Calik-calik ternyata pejabat ko ingin dapat ikan tu. Makanya rampaslah ikan tadi. Kenanya pejabat ko, rajo ko. Kemudian dibawa lah ikan tadi dek rajo tadi atau dek pejabat tadi. Ketika ikan tadi dibalah supaya hendak menggelepar ikan, konyo masukkan jarinya ke dalam mulut ikan tadi. Ternyata qadarullah ikan tadi nyo gigit tangan laki-laki tadi. Setelah digigit tu bangkak jarinya. Sakit. Kemudian nyo panggillah tabib doktor. Kecek doktor, tuan, lah kena racun jari tuan. Ternyata ikan tadi beracun gigitan. Solusi salah satu-satunya kalau ingin sehat adalah potong jari. Kalau hendaknya menyebarkan yang lain. Engkau dek kerana khawatir racun kau menyebarkan yang lain, nyorelakanlah jarinya untuk dipotong. Tetapi setelah dipotong, sehari dua hari jangankan berhenti malah menyebarkan yang lain. Dipanggil perlu doktor tu balik. Kecek doktor, aku harus dipotong tangan gua supaya pergelangan. Kalau nak menyebarnya supaya kata dipotong pula lah tangan. Lari potong tak juga berhenti menyebar je racun tadi, sakit je terasa. Heranlah doktor. Kalau secara ilmunya pengalamannya kata kalau ada amputasi jari tak akan menyebarkan yang lain. Tapi kok taruh saya pasti ada masalah. Kanonnya orang lebih ilmu pula, faham agama pula, keciknya karajo tadi, ke pejabat tadi, tuan, cuba ingat-ingat. Ada tak tuan punya masalah je orang? Ada tak pernah menzalimi orang? Maka, ingat-ingatlah oleh raja tadi, tak ingat lainnya beberapa hari yang lalu, merabui ikan dari
seorang laki-laki yang mendapat ikan untuk keluarga. Kecik doktor tadi, tamuilah orang tadi, orang itu minta maaflah kalau indak racun kau tak akan berhenti menyebar tadi. Makanya carilah laki-laki tadi. Lama mencari, akhirnya bersoboklah rumahnya, silaturahmi kian. Kemudian bersobok laki-laki itu marawang menangis minta maaf. Ceritakanlah kisah yang terjadi, dan laki-laki tadi luluh hatinya, nyo maafkanlah. Nah, kemudian raja ko atau pejabat ko bertanya, yang kau lakukan ketika kau ambil ikan tadi dulu tu? Cik laki-laki tadi hambanya berdoa, sikit sedoanya Bapak Ibu. Doanya, ya Allah, sesungguhnya Tuan Raja telah menampakkan kekuasaannya, maka sekarang giliran engkau menampakkan kekuasaan kau. Itu sedoanya, Bu. Tuan Raja telah menampakkan kekuasaannya dengan merabui ikan yang punya untuk keluarga Ambo. Kini saat giliran engkau menampakkan kekuasaan kau. Artinya balik perlakuan zalim, ya Allah. Nah itu makanya Nabi mengatakan hati-hati doa orang yang terzalim. Kemudian doa orang musafir. Kau yang kita kaji gini, Ibu. Perbanyak doa dalam ketika kita safar, karena itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Kemudian wa da'watul walid ala waladih, doa orang tua untuk anak. Doa nan elok dikabulkan, doa nan buruk dikabulkan. Makanya ketika kita Bapak Ibu sedang berang, jaga lisan, jangan sampai mendoakan nan buruk untuk anak cucu kita. Contoh ada ya, ko contoh seorang ibu nan paham jo hadis ko, sedang emosi tetap nyo jago emosi. Jadi ada anak-anak aku ya, sedang main-main. Kemudian ibunya sedang sibuk memasak di dapur. Karena ko ayahnya atau suaminya kedatangan tamu ko, suruh masak lauk, ikan segala macam, kuih-kuih, masaklah. Kemudian dihidangkanlah di ruang tamu, kerana tamu sementara akan datang. Nah, ketikalah dihidangkan tadi, datanglah anak-anak dan ketekko, nyo main-main, nyo bawa kasiat dari laman, nyo taburkan ke sambal tadi, ke kuih-kuih tadi. Kau tabung ke datang tu, kalau panik-panik masak dapur mak. Nah, kira-kira kau ibu-ibu nomor itu di pangan anak. Awak ke? Tahu kinilah HP ko, awak sedang sibuk kan main HP. Kemudian nyo berlari, nyo rabui HP tadi, nyo masukkan ke lembak kamar mandi awak. Wajar kalau berang kan? Tapi ibu tadi nyo paham. Nyo berang yo, nyo hari ayah anaknya yo, tapi mariaknya berdoa. Oi, Abdurrahman, pai engkau. Mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram nanti. Kiranya anak ketik tadi beransua remaja, beransua gadang, di umur 21, umur 22 tahun bertua menjadi imam Masjidil Haram. Itulah Imam Abdurrahman As-Sudais. Doa ibu nan elok dikabulkan oleh Allah. Dan sebaliknya doa ibu nan buruk pun dikabulkan oleh Allah. Jadi aku pernah kita ceritakan di sini, tapi berdoa berulang sedikit. Jadi ada seorang ibu punya koleksi keramik, ya. Keramik nan rancak-rancak, pot-pot bunga keramik tu ibu ya. Nah, salah satunya ada yang paling mahal, yang paling suka, diletaklah di ruang-ruang tengah keluarga. Kemudian anaknya punya anak laki-laki masih kita berlari. Akhirnya tersenggol lah keramik tadi pecah. Dia emosi, tahu ucap kalau doa sampai berang tadi. Yang lebih kurang kalau maknanya adalah mudah-mudahan engkau mati tertimpa bangunan. Dia emosi juga. Atau kalau bahasa mati selang, gitu kan? Emosi. Nah, kemudian berjalan waktu. Nah,
Nan si anak ko lah beransua lo gadang, kemudian nyolo punya adik lo berapa orang. Nan ibu ko lah lupa je doanya. Deknya berang tadi lah normal. Ternyata masya-Allahnya ibu. Nan anak laki-laki ko sekolahnya dek otaknya cerdas, ko rajin di sekolah-sekolah terbaik. Kemudian sekolah di mambiak bidang arsitek, kemudian lulus kerja di tempat yang terbaik. Berbakti ke ayah ibunya, sayang ke adik-adik. Nah suatu kalinya punya proyek, kalnya arsitek. Nyo ketika lah membuat gambar, dikerajukan bangunan itu, nyo ikutlah mengawasi supaya bangunan itu memang dikerajukan sesuai standarnya. Pailah ke proyek, tempat proyek tadi, ingin meninjau-ninjau. Kemudian, nyo naik kata, kecek tukang dan kerajo, kalau lah bahasa awaknya, pak jalah kian. Di situ coranya masih baru, masih lunak. Kecek laki-laki go, dapat rombo ingin celek-celek saya. Ketika nyo pergi ke situ, Bapak Ibu, qadarullah, terjadi goncangan, kemudian runtuhlah tembok coran yang baru dicor. Kanai langsung meninggal sini. Kemudian pihak proyek menelponlah ke rumah. Yang mangke ibunya. Sampaikanlah berita duka tadi, anak lah meninggal dunia karena tertimpa bangunan. Taingilah dulu ketika kita pernah mendoakan anak persis sama seperti yang didoakan. Jadi Allah tu mengabulkan sesuai je waktu. Jadi kalau ada kita pernah terloncek kata-kata ada emosi, kita doakan anak jangan dak elok-elok. Segera bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, minta maaf ke anak. Maafnya umum zeh. Nak, kau ada ibu, ayah pernah terdoa anda elok untuk engkau, maafkan ibu ya, maafkan ayah. Tidak usah lu dirinci. Umum zeh. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk taubat, Allah cabut itu pengabulan dari doa. Karena memang doa orang gaib dikabulkan oleh Allah. Ketika orang gaib tadi mendoakan anaknya, apakah doa tadi nan elok-elok maupun nan buruk. Nah, mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya yang berkaitan dengan masalah adab dan etika ketika kita bersama. 6:27 telah masuk waktu pelaksanaan salat sunat syuruk. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.